ya bodoh jadi tapi agak cukup ya nah tapi disuruh tuh wawancara ini mengenai bagaimana mulai dari bahan bakunya, biaya, tenaga kerja dan waktu kerja. Ini kita punya beberapa pertanyaan setiap pertanyaan. Tapi untuk masing-masing menu yang satu di sini ada tiga, bakso, nasi goreng dan juga yang biasa. Jadi untuk pertanyaan pertama itu pertanyaan apa? Gimana kakak itu mau bertanya kira-kira untuk bakso ini kakak punya bahan bakunya itu apa saja kak? Kira-kira untuk bahan baku tersebut kakak untuk biaya yang dikeluarkan itu berapa? Nah, untuk pengerjaannya itu berapa orang? Dua tiga orang. Terus untuk waktu pekerjaannya membangun rumah selanjutnya kalau untuk nasi goreng ini depan pembeli yang apa aja? Kira-kira berapa orang dong? Biaya itu paling 200-300. Kalau itu waktu pengerjaannya kira-kira berapa lama kakak untuk satu jam nasi goreng itu untuk satu porsi kan? Oh satu porsi cuma 10 menit satu. Terus kalau untuk sampai yang di air saya kira-kira biayanya sama kan? Kalau untuk gimana? Itu sama dulu kan? Itu biaya kasih porsi. Boleh paling ini untuk tenaga kerja paling satu orang saja untuk diolah. Tapi kalau untuk misalnya buat dia punya sambal dan yang lain-lain kira-kira untuk berapa orang lah? Saya terima kasih waktunya, maaf tidak ada. Iya, di sini kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Chelsea Ingrid Salome Sokota dengan NIM 2025-28223. Nama saya Eva Faradila Usemahu, NIM 2025-28369. Nama saya Rizda Inikea dengan NIM 2025-28043. Nama saya Justin Andrew Mual dengan NIM 2025-28143. Nama saya Helena Arabella Proin dengan NIM 2025-28261. Nama saya Anggun Mujid dengan NIM 2025-28233. Nama saya Wode Widya Sutika Mudin dengan NIM 2025-28153. Nama saya Olga Roma Soren, NIM saya 2025-28333. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode matriks. Yang pertama, matriks koefisien A. Di dalamnya ada 500, 300, 500, 3, 11, 120, 10, dan 5. Matriks variabel X yang di dalamnya ada X, Y, dan Z. Matriks hasil atau konstanta B. Di dalamnya ada 1300, 5, dan 135. Di sini kita akan menghitung dengan metode Saurus dengan cara menyilang ke arah kanan bawah. Yang pertama, 500 dikali 1 dikali 5. 300 dikali 1 dikali 120. 500 dikali 3 dikali 10. Di sini hasilnya 500 dikali 1 dikali 5 hasilnya 2500. 300 dikali 1 dikali 120 hasilnya 36.000. 500 dikali 3 dikali 10 hasilnya 15.000. 500 dikali 1 dikali 120 hasilnya 60.000, maaf. Seterusnya
300 dikali 1 dikali 10 hasilnya 3000. 300 dikali 3 dikali 5 hasilnya 15.000. Jadi 2.500 ditambah 36.000 ditambah 15.000 hasilnya 53.000. Terus 60.000 ditambah 3.000 ditambah 15.000 hasilnya 78.000. Jadi 53.000 ditambah dikurangi 78.000 hasilnya 25.000. Makasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Matriks AX kolom 1 diganti dengan B. AX 1 300 5 135 300 1 10 5 500 15. Determinan AX dalam kurun determinan A. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode Saurus, di mana dari kanan atas ke bawah. 1300 kali 1 kali 5. 300 kali 1 kali 135. 500 kali 5 kali 10. Lanjutnya penjilan dari kiri bawah. 500 kali 1 kali 135. 1300 kali 1 kali 10. 300 kali 5 kali 5. Determinan A. 1300 kali 1 kali 5 hasilnya 6500. 300 kali 1 kali 135 hasilnya 40.500. 500 kali 5 kali 10 hasilnya 250.000, maaf guys. 500 kali 1 kali 135 hasilnya 67.500. 1300 kali 1 kali 10 hasilnya 13.000. 300 kali 5 kali 5 hasilnya 7.500. 6.500 tambah 40.500 tambah 250.000 hasilnya 297.000. 67.500 tambah 13.000 tambah 7.500 hasilnya 88.000. 297.000 tambah 88.000 kurang 88.000 hasilnya 209.000. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan matriks AY, di mana kolom 2 diganti dengan B. AY sama dengan 500, 1300, 500, 351, 120, 135, 5. Hasilnya 202.500. Tambah 500 kali 5 kali 120 hasilnya 300.000. Tambah 500 kali 1 kali 135 hasilnya 67.500. Tambah 1.300 kali 3 kali 5 hasilnya 19.500. Yang dimana hasil dari perhitungan di atas 12.500 tambah 156.000 tambah 200.500 hasilnya 371.000 tambah 300.000 tambah 67.500 tambah 19.000 hasilnya 387.000. Dari hasil di atas kita kurangi 371.000 kurang 387.000 hasilnya minus 16.000. Ya, di sini saya akan melanjutkan determinan aset dari kolom 3 diganti ke B. Saya akan menghitung dari kiri atas ke kanan bawah. 500 kali 1 kali 135. 300 kali 5 kali 150. 1300 kali 3 kali 10.
Kita lanjut dari kanan atas ke kiri bawah. 300 kali 3 kali 135. 500 kali 5 kali 10. 1300 kali 1 kali 120. Determinan aset sama dengan 500 kali 1 kali 135 tambah 300 kali 5 kali 120 tambah 1300 kali 3 kali 10. Hasilnya 67.500 tambah 180.000 tambah 39.000. Hasilnya 286.000. Lanjut 1.300 kali 1 kali 120 tambah 500 kali 5 kali 10 300 kali 3 kali 10. Hasilnya 156 tambah 25.000 tambah 9.000. Hasilnya 190.000. Jadi jawabannya hasil dari 286 6.000 kurang 190.000 yaitu 96.000. Di sini saya akan menjelaskan menghitung nilai variabel dari X, Y, dan Z. Di sini saya akan menjelaskan X sama dengan determinal AX per determinal A sama dengan 209.000 per minus 25.000 sama dengan minus 8,36. Y sama dengan determinal AY per determinal A sama dengan 16.000 per 25 sama dengan per 064. Z sama dengan determinal AX AZ per determinal A sama dengan 96.000 per 25 dari 25.000 sama dengan minus 3,84. Terima kasih. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan tentang persamaan variabel pada 3 linear. Di sini kita sudah dapat persamaannya, yaitu yang pertama 500x tambah 300y tambah 500z sama dengan 1300. Persamaan yang kedua 3x tambah y tambah z sama dengan 5. Persamaan yang ketiga 120x tambah 10y tambah 5z sama dengan 135. Langkah selanjutnya kita harus nyatakan satu variabel dalam bentuk dua variabel lainnya dari salah satu persamaan. Kita ambil persamaan 2 yang ini karena persamaan tersebut yang paling sederhana. 3x tambah y tambah z sama dengan 5. Y sama dengan 5 min 3x min z. Positif dipindahkan ke sebelah, maka jadi negatif, teman-teman, seperti itu. Kemudian disubstitusikan. Y sama dengan 5 min 3x min z ke persamaan yang pertama. 500x tambah 300y tambah 500z sama dengan 1300. Selanjutnya 500x tambah 300 dikali 5 min 3x min z tambah 500z sama dengan 1300. 500x tambah 1500 min 900x min 300z tambah 500z sama dengan 1300. Kemudian kita gabungkan yang sejenis-sejenis. Yang sejenis di sini ada 500x tambah 900x tambah min 300z tambah 500z tambah 1500 sama dengan 1300. Selanjutnya min 400x tambah ini dikurangkan min 400x tambah 200z tambah 1500 sama dengan 1300. Min 400x tambah 200z sama dengan min 200 dapat dari 1300 min 1500. Kemudian dibagi semua dengan 200. Min 2x tambah z sama dengan min 1. Z sama dengan 2x min 1. Negatif min 2x. Pindah ke sebelah, maka jadinya positif. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Substitusikan Y sama dengan 5 min 3X min Z ke persamaan 3. 120X tambah 10Y tambah 5Z sama dengan 135. 120X tambah 10, 5 min 3X min Z tambah 5Z sama dengan 135. 120X tambah 50 dikurangi 30X dikurangi 10Z tambah 5Z yaitu 135. Gabungkan sejenis. 120X kurang 30X min 10Z tambah 5Z tambah 50 sama dengan 135. 90X min 5Z tambah 50 sama dengan 135. 90X min 5Z sama dengan 85. Dapat dari 135 dikurangi 50. Baik, kepada Pak dosen, di sini saya akan melanjutkan untuk persamaannya. Ya, selanjutnya akan kita lakukan yaitu substitusikan kembali hasilnya untuk dapatkan nilai variabel yang lain. Substitusikan Z sama dengan 2X kurang 1 ke persamaan yang di atas, yaitu 90X dikurangi dengan 5Z sama dengan 85. 90X dikurangi dengan 5 dalam kurung 2X kurang 1 hasilnya sama dengan 85. 90X kurang 10X tambah 5 sama dengan 85. 80X ditambahkan 5 sama dengan 85. 80X sama dengan 80. Itu didapat dari 85 dikurangi dengan 5. Maka nilai X sama dengan 80 per 80. Maka X-nya sama dengan 1. Untuk langkah yang terakhir yang akan kita lakukan yaitu mencari nilai Z dan nilai Y. Nilai Z sama dengan 2X kurang 1. Z sama dengan 2 dalam kurung 1 dikurangi dengan 1. Maka Z sama dengan 1. Dan yang terakhir cari nilai Y. Y sama dengan 5 dikurangi dengan 3X dikurangi Z. Y sama dengan 5 kurang 3 dalam kurung 1 dikurangi dengan 1. Y sama dengan 5 dikurangi 3 dikurangi 1. Y sama dengan 1. Maka kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Sekian untuk presentasi kelompok kami.